dia tidur, saya gunting, Pak. Gunting apa? Maaf kata dari bawah, daster itu dia gunting. Tapi ibu nggak ngelawan atau gimana? Ya nangis lah, udah. Orang dipakai gunting nanti kalau saya dibunuh Oh gimana? iya. Oh oke, iya. Saya iya. udah kesetanan, Pak. Betul betul. Jadi mau saya nggak udah mau lupa diri lah. nunduk, oke. Gitu. Ya dari situlah udah mulai tertancap di hati saya, udah sakit Kepahitan, Iya. sakit hati. Iya. Terus ada laki-laki yang mau dengerin dia, ya sudah jadi udah. Eh, Awalnya sharing, ya kan, lama-lama sering, akhirnya serong. Saya udah punya rencana, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh dia dulu. Saya nomor 2 bunuh laki-laki itu. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ya, hari ini saya dan suami sangat berbahagia karena hari ini kita ada lagi nih tamu spesial, yaitu Pak Yusuf dan Ibu Lulu. Ya. Ya, selamat datang. Ya, Terima selamat kasih datang, Pak Yusuf Edi, dan terima Ibu kasih Lulu. Bu. Iya. Saya dengar Pak Yusuf itu sekarang sudah hamba Tuhan ya. Oh dari dulu Pak? Dari dulu. Berarti kalau biasanya kalau hamba Tuhan itu orangnya sangat sabar. Oh nggak pernah harus, emosi. harus. Itu teorinya Pak. Ya. tanyakan sebelahnya Pak. Nah, ditahan dulu ya, ditahan dulu ya. Oke. Nah, boleh mungkin kita mau gali ya dari Iya. awal boleh, Pak. awal Iya. Pak Yusuf bertemu dengan istri itu di tahun berapa ya? Saya ketemu istri saya itu waktu saya pelayanan di Banyuwangi. Itu sekitar tahun 94 kali, 93 atau 94 itu ya. Nah, kemudian waktu itu kan saya sebelum ketemu istri saya ini saya udah khotbah kemana-mana Pak. Jadi waktu saya khotbah, saya lihat dia, waduh cantik sekali Pak. Oh gitu. Waduh, itu bubar Pak, konsentrasi saya Pak. Wah, saya ngeliat dia terus, cantik banget gitu. Benar-benar Wah, ayu, itu. ayu Itu. banget ini. Saya jatuh cinta Pak. Oke. Dan memang waktu itu saya sedang berdoa, karena saya udah punya perintisan pelayanan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta pendamping. Gitu. Waktu saya ngeliat dia, waktu saya khotbah itu, saya jatuh cinta itu. Nah, saya berdoa, Tuhan ini dia Tuhan, ini pasangan. Waduh, saya mengklaim dulu gitu ya, saya berdoa terus, saya berdoa. Tapi kesempatan untuk ngomong itu nggak ada Pak. Gitu. Setelah ibadah selesai ya sudah, saya dipanggil sama anak-anak, selamat siang Om, selamat pagi, termasuk dia yang selamat pagi Om. Gitu Pak. Nah, karena saya Jadi jatuh pendeta, cinta kan. pada pandangan pertama ya Pak ya. Betul, cuman nggak tahu gimana cara ngomongnya sama dia ini, Oke. gitu. Terus gimana bisa sampai pendekatan itu? Ya. Nah, ceritanya gini, rupanya ini dia juga seneng sama saya, Pak. Gitu. Tahu dari mana saya kalau dia seneng? Kita kan nggak ngobrol, Pak. Gitu. Ngobrol juga terbatas. Ini saya waktu itu pendeta yang kaku banget ya. Gitu. Karena apa? Jaga image, Pak. Itu kan di depan mata jemaat harus jaga image. Lalu adiknya datang sama saya. Om, ya kenapa? Kakak sakit. Waduh, sakit apa? Enggak tahu, demam. Pokoknya Om disuruh ke rumah. Saya langsung ke rumah. Waktu itu saya di pastori di gereja ya. Rumah pastori sama rumah beliau ini ada kira-kira 300 meter, 300 atau 400 meter. Saya langsung ke situ. Saya ke situ, saya minta izin sama gembala saya. Pak Gembala, saya minta izin. Lulu sakit. Dari mana kamu tahu? Adiknya ngomong sama saya. Waduh, langsung saya. Wih bener, dia demam Pak. Dia demam, saya langsung berdoa buat dia. Kalau setelah ngobrol sebentar pendahuluan, saya ngomong ini. Saya berdoa gini, Tuhan, kalau memang Lulu ini jodohku, Tuhan tolong buka jalan. Jadi saya nggak berdoa buat orang sakit. Enggak Pak, saya doa gitu. Habis gitu terus amin, tangan saya dipegang. Kak, bener Kak, bener Kak. Loh bener, ternyata dia juga suka sama saya kan. Sejak saat itu kita pacaran, betul nggak? Jadi waktu itu saya lihatnya gini, ini orang keren banget ya gitu ya. Keren dalam arti gini, kok bisa ya dia khotbah itu dengan menggebu-gebu, Karisma. dengan karisma. Ya. Tapi di satu sisi kok bisa juga waktu di ending khotbah itu teman-teman saya waktu itu kan kaum muda gitu ya Bu.
pada nangis semua. Jadi kadang waktu dia khotbah bisa nangis. Wah, jamaah Tuhan ada ya. orang yang ketawa-ketawa. Nah itu saya bilang kok bisa ya, keren amat ini pendeta gitu. Nah dari situlah saya mulai istilahnya wah boleh juga. Tapi masih iseng pikir saya waktu itu. Jadi dari nah dia ini Pak Edi, aku potong ya Maya, bentar ya. Pacarnya banyak Pak. Oh dia. Waduh, SMA tapi pacarnya banyak dia. Pacar atau teman? Pacar Pak. Yang seneng sama dia loh ya, tapi dia ngakunya dia nggak seneng sama dia. Waduh, saya malah seneng saya, ya kan? Berarti kan dia belum terikat sama. Ada Pak Lurah, ada. Waduh, saya ini minder Pak, saya Pak kalah saingan. Ini kembang desa. Oh betul, ya. Primadona. Terus saya waktu setelah saya doain dia untuk akhirnya kan kita jadian, tapi belum berani terbuka gitu, masih sembunyi lah. Saya janji sama dia Pak, Dek, saya janji ya, kalau kamu mau nikah sama saya, karena saingan kan banyak Pak, jadi saya kan orang nggak punya apa-apa ya kan, saya hanya punya Tuhan dan saya doa, saya percaya ini jodohku gitu kan. Gimana caranya? Saya harus janji Bu, kalau kamu mau nikah sama saya janji ya, apa Mas? Saya makan nggak ada lauknya, tak habisin. Gitu Bu saya Bu. Akhirnya sampai nikah beneran gitu kan. Nah setelah nikah beneran, saya itu kerja di samping hamba Tuhan, ngajar saya di SMP Pak. Wah makan sering banget nggak ada lauknya. Dia ngingetin, inget janjimu. Nah jadi selain yang saya bilang tadi berkarisma gitu ya Bapak, kalau khotbah bisa orang tertawa, bisa orang menangis gitu. Terus penampilannya itu karena beliau kan dulu praktek di Jakarta ya, di salah satu gereja di Jakarta. Jadi keren aja gitu saya melihatnya, baju-bajunya apa sebenarnya. Di antara pendeta yang lain. Iya, di antara dia yang paling keren. Oke. Bawaannya dewasa gitu loh, cara berjalannya, bajunya. Saya pikir malah beliau ini udah punya anak gitu. Saking dewasanya ya. Iya, betul. Ya karena waktu itu karena saya kan punya mindset bahwa hamba Tuhan itu kan melayani orang tua sampai anak kecil. Jadi saya harus bisa masuk ke semua lini gitu Pak Edi. Dan saya kan udah sering mengkonseling orang, mendoakan orang sakit dan lain sebagainya, kan udah biasa. Sedangkan istri waktu itu ya, Lulu ini baru SMA. Lulus SMA. Jadi beda umurnya berapa? 6 tahun. Gitu. Nah itu di situ. Makanya saya kemana-mana itu selalu pakai baju formal. Nah itulah daya tariknya beliau. Jadi Bapak memang backgroundnya udah teologi. Dari muda ya. Hamba Tuhan, saya sudah dilantik jadi pendeta muda. Iya, dari muda udah membuktikan diri buat Tuhan. Sudah kemana-mana lah istilahnya, sudah khotbah, saya sudah malang melintang lah, walaupun belum terlalu terkenal. Memang nggak terkenal waktu itu. Ya kan, saya nggak terkenal tapi udah khotbah di mana-mana. Rata-rata gereja kecil Pak yang saya khotbah. Gitu. Nah itu saya punya background itu, saya sudah pelayanan sudah cukup, saya lagi cari istri. Ya kan, karena saya udah punya pelayanan. Di umur berapa waktu itu berkeinginan pengen punya istri? Umur 25, 26 lah. 25 atau 26 lah. Saya udah punya pelayanan Pak. Udah ada jemaat, udah kita layani, dan dia udah ikut ke pelayanan yang kita layani, sudah ikut. Tapi saya masih ngepostnya masih di gereja induk di sini lah. Gitu. Makanya ini saya memang pengen cepat punya pasangan itu karena pelayanan saya sudah khotbah di mana-mana gitu loh Bu. Gitu kan. Saya kalau ditanya orang, "Pak, mana istrinya?" Itu saya, waduh saya belum punya istri. Loh, saya pikir udah punya istri Pak. Belum. Gitu. Nah, makanya saya terdorong dengan kebutuhan itu. Jadi waktu saya melihat dia, saya berkata, "Tuhan, ini jodohku." Itu waktu itu di atas mimbar saya Pak. Saya ngelihat dia ini seperti itu, waduh, cantik, saya jatuh cinta itu di situ. Tapi maaf, sebelumnya Bapak belum pernah pacaran? Sudah pernah, tapi itu putus. Ya karena bukan kehendak Tuhan lah ya. Gitu. Boleh tahu pacaran Bapak dengan Ibu ya, Ibu Lulu ya, itu singkat atau panjang?
1 tahun ada ya. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun Pak. Nah jalan pintasnya 1 beliau tahun. itu triknya hebat banget tuh Pak. Jadi setelah pacaran nggak terlalu lama, dia langsung datengin orang tuanya ke rumah. Udah nggak bisa saya nggak bisa berkutik gitu ya kan. Jadi jauh-jauh malah dari Lampung. Minta sekolah Alkitab dulu Pak. Padahal saya udah saya mau minta. kasih, Pak. Saya mau minta sekolah Alkitab dulu nantilah gitu ya kan. Habis saya kan lulus SMA masih mau sebenarnya saya pengen juga di pendidikan agama Kristen memang waktu itu. Jadi setelah lulus SMA saya pikir juga mau kuliah di area-area yang bisa dalam pendidikan pokoknya Kristen lah gitu. Nah belum sampai di sana beliau itu yang dilakukan, dia telepon orang tuanya langsung datang di rumah. Udah nggak ada waktu panjang deh, dari situ udah lamaran dan langsung menikah. Karena saya berpikir gini Bu, ini cari orang seperti dia ini kan susah Bu. Karena saya udah pacaran udah berapa kali ya, itu putus gitu loh. Yang mutusin bukan saya Bu, saya diputusin gitu kan. Wah ini jangan sampai kejadian lagi kan dari situ. Padahal saya udah jangan kalau sekolah Alkitab dulu kan boleh lah ya banyak pengli-pengli. Saya pikir kalau dia sekolah Alkitab dulu hilang udah pasti. Udah itu pikiran saya, makanya saya harus cepat. Gitu. Nah, terus biasa. Saya ngomong sama orang tuanya. Dilala orang tuanya itu bilang gini Pak, kalau memang nak ini manggil saya nak ya. Kalau memang nak ini serius dengan anak saya, panggillah orang tuamu ke sini. Itu yang jadi pegangan saya. Ya udah, saya langsung pulang, saya langsung bawa orang tua saya. Pak, tolong Pak, lamarin Pak. Namanya dulu ini. Saya cerita gitu. Loh, kok cepet banget gitu. Oh, udah Pak, ini butuh saya bilang gitu kan. Karena yang saya itu karena saya pengen pelayanan itu ada pendamping. Gitu, dan saya udah merasa cocok. Gitu, itu saya merasa cocok. Waktu pacaran perasaannya gimana? Senang udah dapat orang yang saya punya, senang sekali ya. Senang lah Bu, saya pikir kan beliau hamba Tuhan. Iya. Cuman ada kekurangannya Bu. Waktu itu kita tidak ada yang mengkonseling. Nah, jadi pacarannya ya standar aja. Ya standar. Senang-senang seperti saya anak tidak muda dikonseling lainnya. sama gembala Pak, enggak. Pak, sorry maaf. Sebagai pendeta yang berpacaran, bedanya dengan yang biasa apa Pak? Kalau saya waktu itu memang kita jaga bener ya, jaga seturut firman Tuhan ya, gitu. Nah itu kekudusan ya Pak ya. Nah cuman ya kadang-kadang pegangan tangan nggak Pak? Oh pegangan Bu, saya Bu, kenceng saya pegangan Bu ya. Cuman ya mohon maaf ya Bu ya. Nggak ada kissing-kissing, nggak ada ya. Nah itu yang saya mau sampaikan Bu, itu namanya kecolongan. Lolos juga ya. Pendeta juga manusia. Udah ditahan-tahan tetap aja ya. Nggak bisa Bu. Nah, jadi akhirnya saya mengakui lah ya kita sudah kebablasan. Oke. Jadi jarak pelayanan yang dikasih sama gembala saya itu kita naik motor sepeda. Jadi setiap kali pelayanan dari tempat gembala saya ke tempat pos PI itu kita selalu bawa sepeda motor, sepeda pancal Pak, bareng teman-teman, anak-anak youth yang lain gitu. Nah dari situlah dia cari-cari kesempatan. Ya. Berbunga-bunga selama setahun. Ya. Jadi menikah lancar, semua lancar. Ya. Oke. Pas masuk awal pernikahan juga masih Oh itu namanya ya? Bulan madu Bu. Setelah hasilnya hilang tinggal. Bulannya. Bulan-bulan. Yang jadi bulan-bulanan saya sempat berbahagia sampai kira-kira kapan tuh mulai awal ada konflik atau pernikahan kami itu ya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu saya merasakan masih indah lah ya, masih indah. Waktu tahun keempat dan tahun kelima kalau saya nggak salah itu ya. Tahun keempat dan tahun kelima, nah itulah yang menjadi momen kayak konflik itu ada. Maaf, udah punya anak? Atau udah. Dari awal tahun berapa udah punya anak? Setahun ya. Setahun menikah anak saya lahir. Jadi kami ya Pak. Ini kan bibitnya unggul Pak, Jadi. Iya. Okay. Saya nikah tahun 95 ya kan. Pacaran tahun 94.
Nah, menikah tahun 95, anak saya lahir tahun 96. Saya nikah itu bulan April, tanggal 25 April. Anak saya pas 1 tahun, kami menikah, lahir tanggal 17, ya beda tanggal aja. Jadi waktu enggak Pak, tanggal 25 menikah, anak saya tanggal 17, jadi 8 hari, seminggu. Coba seandainya ditunda seminggu gitu kan, wah keren. Wah. Jadi awalnya kan bahagia gitu. Kemudian pada satu titik tuh Bapak merasa apa? Ada jenuh atau mulai ada rasa nggak cocok atau apa tuh? Ya, yang kita rasakan waktu itu ekonomi. Ekonomi itu menjadi salah satu masalah yang utama ya. Karena saya waktu itu memang ekonomi ini pontang-panting Bu. Namanya perintisan di desa ya. Desa gitu mana kan? Pak boleh tahu? Desa Glagagung, saya di Dusun Jatimulyo. Nah, di Dusun Jatimulyo itu gereja ya di kami itu di dekat pasar. Jawa Timur atau di Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Nah, karena faktor ekonomi itulah terus akhirnya saya stres, istri saya apa stres. Sih Pak, maaf sebagai pendeta ya kita memang sering dengar ya ada yang memang perundungan masalah masalah ekonomi, tetapi apa sih yang membuat akhirnya ada ketidakseimbangan ekonomi itu faktornya apa Bu Pak? Kan gini Bu, kita jemaat ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, betul ya? Nah sedangkan kebutuhan kita kan harus jalan terus. Nah sedangkan saya ini sudah biasa hidup menderita, betul ya? Istri saya tidak biasa Bu, istri saya ini anak dimanja. Gitu. Jadi minta apa dikasih, sedangkan begitu waktu tahun-tahun pertama itu kan kita masih ikut orang tua gitu. Saya ikut mertua. Jadi semua kebutuhan masih di cover lah ya. Gitu. Sampai orang tua meninggal. Nah, itu sudah mulai goyah itu ekonomi itu. Nah, sedangkan kita ini pelayanan di desa, Pak. Itu berapa sih, Pak? Ininya, Pak? Berkatnya, Pak? Itu nggak cukup Pak, sangat tidak cukup, jauh dari cukup gitulah. Kebutuhan itu sangat hari-hari, sedangkan kita sama sekali nggak ada income Pak. Walaupun nggak pakai lauk juga nggak cukup. Nggak cukup juga Pak, iya kan? Itu pun tetap nggak cukup. Nah, itulah yang menyebabkan kami ini stres, ya. Nah, setelah kami ini stres, kita ini pergi konseling sama seorang pendeta senior lah ya. Nah, setelah pendeta senior ini menurut saya bisa kasih solusi, ternyata enggak Bu, malah kita terjerumus di situ. Seperti apa? Nah, jadi gini, beliau menyarankan, wah kamu ini stres kamu. Ya memang betul stres. Udahlah kamu nonton aja ini film bagus. Dia tinggal Pak, film BF Pak. Betul, di rumahnya dia loh Pak. Yang bener Pak. Bener. Oh my God. Itu kamu ini stres. Maaf kalau ada yang nggak tahu BF mungkin boleh sebutkan Pak. Kalau mungkin ada penonton yang nggak tahu. BF itu Blue Film. Blue Film singkatannya kan. Ya tapi ada juga. Ya tapi kan mungkin penonton nggak tahu nih. Ayo boleh jelaskan BF itu apa? Film apa yang udah pengalaman? Ya waktu itu ya film itu judulnya Tarzan Pak. Tarzan ada belakangnya gitu ya. Yang lain-lain pasti tahu lah itu. Tahun-tahun itu ya. Disuruh nonton Pak, dia pergi. Dia pergi, langsung dia pesan. Udah nanti kalau udah. Maaf Pak, pada belum tahu film apa itu Pak. Oh ya itulah film yang apa namanya, yang kayak gitulah. Terus ini pendeta ini ngomong. Nanti porno lah ya, porno ya. Nanti kalau kalian udah pengen langsung aja di sini, nggak ada orang. Gitu Pak. Ya, tapi aku nggak nonton waktu itu, serius. Ya kan dia merem tapi buka-buka gini Bu. Nah, matanya gini, ya kan. Kalau saya buka terang, wih, indah sekali gitu kan. Waduh, saya menikmati saya. Serius Bapak nonton? Ya serius Bu, saya menikmati Bu. Kan pikir saya gini, ini yang nyuruh pendeta, ya kan, pemimpin, ya kan, pemimpin rohani. Lah, kalau dia aja nonton, nyuruh saya nonton, kenapa saya nggak nonton? Waduh. Setelah itu, dia datang lagi setelah film itu selesai, terus dia bilang,
udah bawa aja pulang. Waduh. Didinya itu. Iya, didinya suruh bawa pulang. Oh my God. Itu Pak, saya tonton berulang-ulang. Mungkin Itu, tujuannya gini ya, mungkin tujuannya itu wah biar nih suami istri romantis, panjang gitu tujuannya, ya. tapi kan akhirnya kita jadi terjerumus. Ya pikirannya. Iya, jadi sejak saat itu Pak, saya terikat Pak. Terus akhirnya kita sering apa ya, dia suka nawarin, bro, nih ada yang baru. Oh ya om, itu tuker om, tuker saya. Sampai Pak, itu sampai udah puluhan lah Pak. Puluhan itu yang kayak gitu. Puluhan film. Waduh, Jadi itu yang Bapak yang pendeta yang sebenarnya tahu itu ya tahu, nggak boleh. Nggak Tapi boleh, kan? pikiran saya gini, ini yang nyuruh pendeta. Nah, itu kan pemimpin lagi. Nah, saya nggak usah sebut namanya, nggak enak saya. Gitu, makanya sejak saat itu saya kecanduan, Mbak. Akhirnya yang tadinya tahu itu dosa, lama-lama menikmati, Ya, akhirnya udah seneng malah ya. Tapi kan istri saya ini tetap nggak seneng, Bu. Gitu, dia selalu ngingetin saya, udah Papa, jangan Papa. Terus saya langsung ya, udah kita nikmatin aja gitu kan ini ya, yang nyuruh pendeta. Iya betul, dosa itu biasanya begitu ya, awalnya kita tahu itu kita mau tolak, masih tolak. Awalnya pikir apa sih, ya, pingin coba. Betul. Begitu coba menarik akhirnya terikat Dan menikmati. Ya awalnya. Tapi jujur memang di hati nurani saya itu saya menolak banget. Dia nggak mau. Karena dia. saya tahu. Saya ajak nonton bareng gitu. Saya menikmati dia. Kalau Bapak kenapa menikmati ya? Saya kalau boleh tahu. Karena peran wanitanya cakep ya. Bukan Pak, karena ada yang apa saya yang nancep di pikiran saya ya, yang nyuruh pendeta. Itu Pak yang membuat legalitas buat saya. Firman Tuhan ngomong nggak boleh, tapi yang ngomong ini pendeta. Jadi saya itu sebenarnya bingung. Ini yang saya ikuti firman Tuhan atau pendeta? Akhirnya saya dalam kebingungan ini, ya sudahlah ini yang ngomong pendeta ini. Nah, pemimpin saya lagi kan gitu kan. Nah, justru beda kalau saya. Karena Papa pendeta, makanya saya mau selamatin diri lu. Dia udah berulang-ulang, Pak. Tapi saya melihat jadi istilahnya Bapak mau coba, memang ketaatan itu jadi dipakai iblis ya Pak? Oh iya, jadi saya terus terang aja waktu itu saya kalah. Ya kalah dalam peperangan rohani lah ya. Gitu. Lalu suatu saat ya saya pengen praktekkan apa yang saya lihat sama istri saya. Gitu ya. Dia nggak mau saya ajak, Pak. Saya ajak untuk seperti yang di film itu, dia nggak mau. Saya, Pak, dia tidur, saya gunting, Pak. Gunting apa? Rambutnya? Bukan. Semua bajunya. Dari atas sampai bawah, Pak. Saya menikmati, Pak. Gitu. Oh, dia nangis-nangis, saya menikmati. Itu. Karena saya udah kerasukan setan kan waktu itu kan. Istri saya nangis. Emang di film itu disuruh gunting-gunting baju atau Bapak emang terpaksa aja nggak mau. Nggak mau jadi nggak pakai baju. Oh iya ya. Gantungan gitu. di pohon. Baik, ini udah ganti judul. Enggak, tapi saya versinya yang anak-anak. Oh. Bohong. Kalau dia bohong. Oh, ini saya udah ganti judul, Pak. Oh, Bapak ketinggalan kalau gitu. Ini udah ganti judul, Pak. Ganti judul itu. Ganti judul. Kan ini puluhan, Pak, yang saya udah tonton, Pak. Sampai sekarang masih hafal judulnya dong. Oh, udah lupa. Nah, jangan dong. Udah lupa saya. Jangan dong. Itu ya, Pak ya. Lalu dari situ dia nangis sejadi-jadinya. Sakit Itu rasanya ya kalau buat cewek itu sakit hati banget. Waduh, rasanya itu. dilecehkan, coba gimana Ibu rasanya tuh wah. Ya, dari jadi, sejak itu tuh. Waktu itu saya pikirkan gini ya, ini gimana sih hamba Tuhan udah tahu kebenaran tapi kok melakukan dosa dan kejahatan malah gimana? Karena udah saya bilang kejahatan itu apa? Karena memang udah tindakan fisik kan. Orang saya pakai baju, pakai daster, saya tidak mau melayani karena saya pikir motivasi kalau kamu kasih, kalau kamu cinta sama saya, istilahnya saya juga menikmati dong. Tapi justru di situ saya ada kata yang beri keterpaksaan dan seperti dinafsui gitu. Gimana sih, Pak? Dilecehkan istilahnya. Ya, secara seperti itu. Tapi saya menikmati. Kenapa? Karena saya udah dirasuki setan. Saya nangis lah Bu gitu. Semuanya loh sampai
maaf kata dari bawah, daster itu dia gunting sampai, mohon maaf lagi, sampai ke BH-nya itu tuh belajar. Tapi ibu nggak ngelawan atau gimana? Ya nangis lah, udah. Orang dipakai gunting nanti kalau saya dibunuh gimana? Iya. Oh oke, iya. Saya udah kesetanan. Betul. Jadi mau saya nggak udah mau lupa diri lah. nunduk, oke. Gitu. Ya dari situlah udah mulai tertancap di hati saya, udah sakit Kepahitan, hati sakit hati. Iya. Terus ada laki-laki yang mau dengerin dia, ya sudah jadi udah. Awalnya sharing, ya kan, lama-lama sering, akhirnya serong. Nah, ketika itu terjadi, saya sakit hati, gitu kan, namanya egois Pak, gitu. Iyalah, Oh iya, ego saya itu di situ, saya nggak Jadi terima. dia aja seperti itu gitu loh. Jadi saya gimana ini supaya saya pengen bahagia dong gitu. Saya pengen bahagia karena saya tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga saya yang notabene saya pikir tadinya menikah dengan hamba Tuhan, beliau bisa membimbing rohani saya, bisa membawa saya masuk dalam kebenaran-kebenaran Tuhan yang lebih lagi, tapi justru sebaliknya gitu kan. Kalau marah, kasar, suaranya itu kencang, ya namanya tukang khotbah, sama marahnya sama ternyata suaranya. Nah dari situ lagi saya kepahitan. Terus saya juga punya, akhirnya pikiran saya bilang gini, saya pengen bahagia dong gitu. Masa di usia saya yang masih muda gini saya harus tenggelam, istilahnya ngenes bahasa Jawanya ya, menderita gitu ya. Saya happy, saya udah mulai kayaknya misalnya saya nonton film India kayak gitu, film Korea kayak gitu. Mereka menikmati ya jatuh cintanya. Nah dari situ terbangun nanti saya udah mulai pede lagi. Sinetron drama cinta. Oke. Nah itulah juga yang mempengaruhi saya, itu drama ya dalam konteksnya. Nah dari situ saya mulai deh penampilan saya udah mulai berubah kalau ke pasar gitu. Oh jadi kayak terinspirasi. Dari situ. Bapak nggak tahu kan? Jadi tapi dia Gara-gara sinetron Pak ini ternyata ya. Sinetron. Boleh tahu judulnya apa kalau masih ingat sinetron apa tuh? Kuci ku tahu ya. Itu dia suka banget. Ya pokoknya kalau di sinetron drama kan romantis ya Bu ya. Ada satu sebuah indah-indah. Indah. Ada drakor yang dia itu memperjuangkan cintanya itu keren banget ya dalam hati saya. Pengen kayak gitu ya, punya pasangan seperti itu. Iya, sampai akhirnya saya ketemu seorang pria, wih keren juga ya. Bolehlah gitu. Akhirnya sering saya ketemu. Saya bilang kayaknya saya udah mulai terikat hati gitu ya, terikat hati. Karena dari awal ketertarikan. Karena luka akhirnya udah tertarik dengan yang inspirasi ibu kan, ya, menginginkan kebahagiaan. Iya betul, karena saya pengen bahagia, saya membangun kebahagiaan saya, tapi di atas dasar yang salah. Betul. Ya kan. Tapi kan karena luka itulah yang membuka celah, akhirnya melihat ada yang ganteng nggak Bu? Ya, ganteng ya? Lebih ganteng, lebih ini lah ya, karena Ganteng saya Bu, ganteng saya dikit, sekarang, banyak kalau sangat. sekarang udah gantengan dia dong ya. Nah dari situ saya mulai jatuh gitu, hati. Kalau wanita kan pakai perasaan. Maaf, bukan hamba Tuhan atau? Bukan, Okay. di luar. Okay. Beda juga. Iya. Gitu. Dan saya berani gitu ya, aku suka sama kamu, gitu. Aku jatuh cinta sama kamu. Oh ibu ngomong sama pria itu? Iya, gitu. Dan dia juga menanggapi, dia sering gitu, tapi hanya sekilas. Enggak, sebenarnya sih tidak seperti orang-orang lain ya yang istilahnya ketemu di hotel terus melakukan cumbu gitu kan? Enggak sampai segitu. Jadi kan dia tuh punya kios, ya udah di situ aja. Dan itu melakukannya hanya sekali aja. Cuman karena hati nurani saya, itulah baiknya Tuhan ya, taruh hati nurani. Saya tuh selalu deg-degan ketika mohon maaf nih pertemuan gitu ya hamba-hamba Tuhan. Kok seolah-olah waduh itu hamba Tuhan, nanti kalau saya kalau ada yang punya nabi, karunia nabi, saya langsung dituntut ketahuan gimana. Dan dari situ loh saya takut gitu. Maaf, berarti udah agak sempat jauh juga ya dengan hubungan dengan pria ini ya, sempat jauh juga ya. Ya karena udah jatuh hati lah ya, jatuh hati dari situ. Nah tapi ya itu kontras gitu antara hati nurani dengan apa nih yang mau saya lakukan. Akhirnya saya tuh ngomong sendiri sama suami saya gitu. Saya bilang pakai ilustrasi Pak, itu tetangga sebelah. Dia itu ada pria lain loh yang selalu datang ke tempatnya. Ngomong-ngomong sih katanya mereka punya hubungan khusus, tetapi suaminya mengizinkan. Wah kacau juga, saya tahu nih arahnya kemana. Dari itu saya ngomong gitu supaya minta izin ya. Tuh kan, saya tahu. Baiknya dia pikiran dia, saya pikir gitu, oh ya dia santai. Ternyata dalam kesantaiannya ketika saya ngobrol itu ternyata
dia udah atur strategi gitu. Saya udah punya rencana, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh dia dulu, saya nomor 2 bunuh laki-laki itu, yang ketiga saya bunuh anak, saya bunuh saya sendiri. Itu sudah saya rencanakan seperti ini gitu ya. Dan saya sudah doakan, Pak. Gitu. Saya sudah doakan. Saya minta gini, Tuhan, saya mau bunuh diri saya bunuh istri saya, tapi tolong diterima di sorga. Saya bilang gitu, Tuhan tolong terima ya istriku di sorga. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.